Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berbahagia sekali jikalau hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam renungan di masa-masa Prapaskah kali ini. Adapun tema renungan hari ini adalah Kristus menderita dan mati untuk memampukan kita hidup beriman dalam Dia. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Galatia 2 ayat ke-19 sampai dengan 20, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai dengan yang ke-20 merupakan pernyataan dari seorang Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa hidupnya telah diubahkan. Ia tidak lagi sama seperti dulu ketika masih bernama Saulus. Sekarang hidupnya bukan miliknya lagi. Tubuh yang dihidupinya kini milik Kristus. Semua yang Paulus lakukan bukan untuk dirinya lagi, tetapi untuk Kristus yang kini berdiam dalam dirinya. Semua yang dilakukannya bukan untuk kesenangannya, tetapi untuk menyenangkan hati Bapa. Manusia lama dari Rasul Paulus telah disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Akan lebih jelas lagi jika kita membaca dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Bapak Ibu, saudara-saudari Tuhan, kita tidak dituntut untuk melakukan sesuatu agar mendapatkan pembebasan dosa, karena memang kita tidak dapat melakukannya. Kita hanya dituntut menerima dengan iman kegenapan pekerjaan Kristus di atas kayu salib. Ia berkata di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dan juga di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat ke-24, firman Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perbuatan baik memang tidak menyelamatkan kita. Namun orang yang sudah diselamatkan tidak mungkin mengabaikan perbuatan baik. Orang yang sudah diselamatkan, gaya hidupnya akan berpusat pada Injil Kristus. Adapun ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan, di dalam Galatia 2 ayat yang ke-19 firman Tuhan berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Jadi ciri-ciri yang pertama orang yang sudah diselamatkan adalah hidupnya diperuntukkan bagi Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, ketika seseorang yang telah ditebus dosanya akan melihat bahwa hidupnya tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Hidupnya yang dahulu sudah mati karena dosa, telah ditebus dan dimiliki oleh Yesus. Hidup yang tidak berharga dulu sekarang kembali mempunyai makna yang jauh lebih berharga, yaitu kita hidup buat Tuhan. Artinya kehidupan kita seharusnya menjadi sebuah kesaksian di mana Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita.
Kemudian kita harus kembali dibangun dengan iman kepada Yesus Kristus, dan melalui firman Tuhan kita semua akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Jadi jika kita hidup buat Tuhan, maka kehidupan kita sekarang seharusnya menjadi sebuah kesaksian di mana firman Tuhan yang kita baca seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ciri-ciri yang kedua, orang yang sudah diselamatkan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ciri-ciri yang kedua, orang yang sudah diselamatkan, hidupnya dikuasai oleh Kristus. Di dalam tubuh manusia ada dua keinginan yang saling bertentangan, yaitu keinginan roh dan keinginan daging. Keinginan roh selalu ingin dekat dengan Allah, tetapi sebaliknya keinginan daging selalu ingin memuaskan keinginan hawa nafsu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, di manakah posisi kita? Apakah tubuh ini dikuasai oleh keinginan roh, ataukah tubuh ini dikuasai oleh keinginan daging? Di dalam Roma 8 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9, firman Tuhan berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Rasul Paulus mempunyai keyakinan besar bahwa dirinya hidup untuk Allah. Bahwa hidup yang Paulus jalani adalah hidup di mana Kristus tinggal di dalam dirinya. Rasul Paulus benar-benar menyadari ada perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya. Dahulu ia adalah seorang penyiksa jemaat Tuhan. Namun oleh karena kasih karunia Kristus, ia telah dipilihnya untuk memberitakan kematian Kristus kepada orang lain. Ketika Paulus menyerahkan hidupnya kepada Kristus, maka Kristuslah yang hidup di dalam dirinya. Paulus mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Demikian juga bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus hidup di dalam hidup kita, sehingga kita pun mengalami hidup baru di dalam Tuhan, yaitu hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi melalui penderitaan dan kematian Kristus untuk memampukan kita hidup beriman dalam Dia, serta meneguhkan kita bahwa Kristus ada di dalam hidup kita. Artinya apapun yang kita alami dan kita hadapi persoalan hidup ini, Tuhan Yesus selalu tahu, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan seorang diri dalam menghadapi kehidupan ini. Tetapi Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa Kristus hidup di dalam hidup kita. Dan jika Kristus yang adalah Tuhan hidup di dalam hidup kita, mengapa kita harus takut menghadapi hidup ini? Mengapa kita masih meragukan kuasa Tuhan? Semua persoalan dan kesulitan dalam hidup ini pasti dapat dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Dan Tuhan akan membuka jalan bagi kita dan memberi kita kemenangan. Kiranya firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita dengar, kita renungkan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.